Nah ini dia nih, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan tidak dikeluarkan atau pengemudinya tidak keluar begitu ya. Oke, dan stop adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Kalau parkir tadi ditinggalkan pengemudinya, dan berhenti ini tidak ditinggalkan pengemudinya. Nah, akhirnya banyaklah netizen yang mengomentari negatif peristiwa ini, dan beberapa video juga potongan-potongannya terkait peristiwa tersebut akhirnya dihapus dari YouTube atas permintaan stasiun TV swasta yang pernah menayangkannya. Dan kejadian ini memberikan gambaran sebetulnya bagi para pemirsa dan juga bagi para netizen bagaimana sebetulnya kinerja polisi di lapangan yang katakanlah sungguh membuat kita bingung dari dasarnya perbedaan antara stop dan juga berhenti. Nah ini juga kami akan merangkum begitu 10 rambu lalu lintas yang sering sekali diabaikan. Seperti tadi ya, rambu stop yang ada S stop. Nah begitu di Indonesia rambu stop ini termasuk ke dalam kategori rambu larangan, dan rambu ini memiliki fungsi untuk memberhentikan sekaligus melarang pengemudi kendaraan bermotor untuk melewati jalan tersebut. Nah hanya saja seringkali masyarakat ini kayak cuek gitu kan, lihat aja cuek gitu, ya, udah jelas-jelas ada tanda stop, dia berhenti aja di situ ya. Oke, ini banyak sekali yang memang melanggar masyarakat. Tapi coba kita akan kembali bertanya, langsung mengkonfirmasi melalui saluran telepon AKBP Budianto, Kasubdit Penegakan Hukum. Selamat siang Pak Budianto. Selamat siang. Selamat siang Pak, ini menanggapi respon dari para netizen ini yang mengetengahkan bahwa ini beda loh antara stop dan juga berhenti. Respon dari Polda Metro Jaya sendiri seperti apa Pak? Jadi gini, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, kita menjelaskan apa yang disebut pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan adalah pelanggaran tertentu. Pertama adalah syarat kasar mata mudah diketahui, kemudian tidak perlu saksi ahli, kemudian ancamannya adalah maksimal 3 bulan, kemudian denda 3 juta. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa kepolisian dalam rangka untuk penegakan hukum itu adalah mengacu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 ya, 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk juga peraturan perundang-undangan lainnya, antaranya Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, itu pasal 18 tentang tindakan diskresi kepolisian ya. Oke Pak, pelan-pelan dulu. Jadi coba diperjelas dari awal begitu kan, kami ini sedang membaca ya kan. Kalau ngomongin soal Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan, ya kan. Di situ didefinisikan parkir adalah keadaan kendaraannya berhenti dan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Kalau tadi kan memang kalau kita lihat di videonya itu kan bukan parkir Kak, memang berhenti. Tapi argumen dari pihak kepolisian itu mengatakan parkir dan berhenti sama saja, begitu Pak? Jadi gini, mungkin kita paham ya. Jadi gini, kalau kita lihat daripada definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 2009, parkir itu adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Betul, itu parkir ya. Dan berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Tapi tentunya bahwa kepolisian dalam rangka penegakan hukum, polisi kepolisian juga masih bisa melakukan suatu tindakan diskresi kepolisian. Antara lain misalnya di KTP yang terjadi bahwa dia merasa tidak bersalah karena dia tidak parkir, tidak berhenti dan sebagainya. Pada saat mungkin polisi melihat situasi tersebut mungkin mengganggu sirkulasi lalu lintas, kemudian merintangi daripada pergerakan lalu lintas dan sebagainya, kita punya kewenangan untuk melakukan suatu diskresi kepolisian. Antara lain bahaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 pasal 18. Kemudian juga dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 pasal 104 bahwa dalam keadaan tertentu polisi bisa melakukan satu tindakan memerintahkan untuk kendaraan berjalan. Nah, keadaan tertentu ini seperti apa ya Pak Budianto? Tapi kalau kita lihat tadi videonya itu kan sepertinya lengang begitu kan, lalu lintasnya juga lengang. Sang supir taksi berhenti hanya untuk melihat ruko begitu, tidak ada katakanlah kepadatan yang ditimbulkan karena supir taksi tersebut berhenti, Pak Budianto. Ya, kalau bisa juga mungkin keadaan tersebut mungkin merintangi. Kemudian di tempat tersebut mungkin ada rambu-rambu. Kemudian kalau masih memperdebatkan masalah berhenti dan parkir,
Karena mungkin bisa juga masyarakat dengan alasan demikian kemudian mencari celah-celah daripada hukum itu sendiri. Misalnya berhenti kan sifatnya sementara. Kalau berhentinya terlalu lama, petugas juga berhak untuk memerintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut. Gitu. Oke, tapi logikanya begini Pak, kalau misalnya memang berhenti dan melihat ruko, tadi kan sekali lagi ya, definisinya hanya untuk sementara waktu, pun di situ tidak ditinggalkan kendaraannya. Katakanlah bila diinstruksikan untuk Pak ada apa ya, bila ditanya seperti itu, saya menempatkan diri sebagai supir taksi tersebut Pak, saya akan, oh ya sudah, nanti saya akan pergi. Ketika ditanya surat-surat pun, kelengkapan suratnya memang sudah lengkap begitu Pak Budianto. Ya, itu kan baru alasan sepihak. Tentunya kalau kita berbicara masalah berhenti sementara, itu tidak boleh lama-lama. Pada saat itu mungkin petugas, saya yakin bahwa tindakan tersebut saya kira punya suatu argumentasi yang kuat. Kalau ini sudah berhenti lama sekali ya, mungkin karena mungkin merasa situ ada rambu-rambu, walaupun rambu-rambu larangan parkir karena berhentinya terlalu lama. Nah, kita ya petugas mungkin menggunakan diskresi keputusan untuk memerintahkan supaya pengemudi taksi itu untuk meninggalkan tempat. Karena dalam rangka diskresi kepolisian, kalau pengemudi kendaraan bermotor kemudian tidak mematuhi perintah petugas, itu kan juga diatur dalam undang-undang. Pak Budianto, jadi kesimpulannya Bapak sudah melihat ya video ini, kesimpulannya menurut Bapak pribadi itu supir taksi itu stop atau parkir sih? Halo? Pak Budianto? Saya sepintas melihat bahwa argumentasi daripada pengemudi taksi bahwa dia merasa tidak bersalah karena mungkin sudah ada rambu-rambu larangan, kemudian dia tidak meninggalkan kendaraannya itu sendiri. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, ya? Jadi stop atau parkir itu? Di situ ada larangan parkir. Kalau saya lihat sekilas di dalam YouTube-nya itu, dalam medsosnya itu. Oke, terima kasih Pak Budianto sudah bergabung melalui sambungan telepon di studio Medsos Netizen News. Jadi sudah semoga terbuka begitu pencerahan bagi kita semua bahwa stop dan parkir definisinya dengan segala undang-undang yang disebutkan. Jadi tidak akan miskom lagi nanti kalau ditanya sama polisi atau di jalan begitu, ini stop atau parkir, argumennya yang kuat. Oke, pemirsa semoga bisa memberikan pencerahan. Dan Netizen News masih akan kembali dengan juga topik kedua yang akan kami bahas.